Keinginannya untuk naik jabatan membawa Rina pada sebuah dilema besar. Bagaimana cara membuktikan dirinya di tengah ketatnya persaingan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip moral yang selama ini ia pegang? Semua berubah ketika Rina mendapat kesempatan langka untuk bertemu dengan Arif, direktur utama yang memiliki reputasi luar biasa. Arif, yang terkenal sebagai sosok yang karismatik dan berkuasa, melihat potensi besar dalam diri Rina. Namun, di balik tawaran kesempatan yang menggiurkan, ada sesuatu yang tak terucapkan. Sebuah ketegangan antara profesionalisme dan perasaan pribadi yang semakin tumbuh antara mereka. Rina, seorang karyawan muda dengan ambisi besar, berjuang untuk naik jabatan di perusahaan teknologi terkemuka. Ketika ia diberi kesempatan untuk bekerja lebih dekat dengan Arif, sang direktur utama yang berkarisma, hubungan profesional mereka mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih pribadi. Terjebak antara keinginan untuk sukses dan godaan dari Arif, Rina harus memilih apakah ia siap mengorbankan prinsip demi meraih tujuannya. Demi naik jabatan, aku rela lakukan apapun adalah kisah tentang ambisi, godaan, dan keputusan sulit yang harus diambil demi mencapai puncak karir. Rina duduk di meja kerjanya, matanya menatap layar komputer dengan penuh konsentrasi. Di sekelilingnya, suasana kantor begitu sibuk. Komputer berderak-derak, telepon berbunyi, dan beberapa rekan kerja berbicara dengan serius di meja mereka. Rina, seorang karyawan di perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi, merasa bahwa ia telah sampai di titik yang sangat penting dalam karirnya. Pekerjaan di sini bukan hanya sekadar rutinitas sehari-hari, tapi kesempatan untuk berkembang, untuk menjadi seseorang yang lebih. Namun, seperti halnya banyak orang muda lainnya, Rina merasa terjepit oleh kenyataan bahwa dunia kerja tidak semudah yang ia bayangkan. Untuk naik jabatan, seseorang harus lebih dari sekadar pintar dan rajin. Dibutuhkan lebih banyak koneksi, keberanian untuk melangkah lebih jauh, dan mungkin sedikit permainan politik kantor yang tak terucapkan. Rina merasa dirinya masih jauh dari itu, tetapi ia tahu satu hal dengan pasti. Ia ingin naik jabatan. Sangat ingin. Rina sering mendengar cerita tentang Arif, direktur utama perusahaan yang memiliki reputasi luar biasa. Arif bukan hanya seorang pemimpin yang berpengaruh, tetapi juga dikenal sebagai sosok yang karismatik dan penuh daya tarik. Di usianya yang ke-42, ia sudah menempati posisi puncak dan berhasil membangun perusahaan ini dari perusahaan kecil menjadi salah satu yang terbesar di industrinya. Semua orang di kantor tahu bahwa Arif adalah orang yang harus diperhatikan jika ingin naik jabatan. Pada awalnya, Rina hanya melihat Arif sebagai sosok yang jauh dan tidak terjangkau. Ia tahu bahwa untuk bisa berada di posisi yang sama dengan Arif, ia harus bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih unggul daripada rekan-rekannya. Namun, semakin lama ia bekerja di sini, semakin ia merasa bahwa hanya kerja keras tidaklah cukup. Ia perlu sesuatu lebih. Beberapa minggu kemudian, Rina dipanggil untuk mengikuti rapat penting yang dipimpin oleh Arif. Itu adalah kesempatan yang sangat besar. Selama ini, ia hanya bisa melihat Arif dari jauh, mendengar nama besar Arif disebut-sebut dalam pertemuan, dan memperhatikan bagaimana setiap kata yang diucapkannya selalu didengarkan dengan penuh perhatian. Kali ini, Rina bisa berada di dalam rapat itu, langsung berhadapan dengan Arif. Kegembiraan dan kecemasan bercampur aduk dalam hatinya. Arif memulai rapat dengan memberikan pengantar singkat tentang proyek baru yang akan dijalankan perusahaan. Ia menjelaskan visi dan tujuan perusahaan untuk beberapa tahun ke depan dan bagaimana proyek ini akan berperan penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Rina mengamati dengan cermat, memperhatikan setiap gerakan dan ekspresi Arif yang penuh percaya diri. Ia merasa terinspirasi, tetapi sekaligus sadar bahwa ia masih jauh dari kemampuan yang dimiliki Arif. Di tengah rapat, Arif meminta beberapa orang untuk memberikan masukan dan ide-ide terkait proyek tersebut.
Rina merasa gugup, tetapi akhirnya setelah beberapa detik berpikir, ia mengangkat tangan untuk memberikan pendapat. Suasana hening sejenak dan semua orang di ruang rapat menoleh padanya. Arif menatapnya, memberikan izin untuk berbicara. Rina merasa sedikit gugup, tetapi ia tetap memulai dengan percaya diri. Menurut saya, untuk proyek ini, kita harus lebih fokus pada riset pasar di wilayah yang belum terjamah oleh kompetitor. Dengan begitu, kita bisa mengambil langkah lebih awal sebelum mereka masuk ke pasar tersebut, ujarnya. Semua mata tertuju pada Rina. Arif menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Itu ide yang sangat bagus, Rina. Kita akan pertimbangkan masukanmu untuk langkah selanjutnya. Rina merasa sebuah kegembiraan yang luar biasa. Pujian langsung dari Arif adalah hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak saat itu, ia merasa bahwa dirinya mulai diperhatikan lebih serius. Namun, itu baru permulaan. Ia tahu bahwa untuk benar-benar menarik perhatian Arif, ia harus melangkah lebih jauh lagi. Pada suatu sore, setelah rapat berakhir, Rina kembali ke mejanya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bangga, tetapi ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Ia ingin lebih, jauh lebih dari sekadar pengakuan atas pendapatnya. Ia ingin kesempatan untuk lebih dekat dengan Arif, untuk menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar seorang karyawan biasa. Ia ingin menjadi bagian dari lingkaran atas perusahaan ini. Esok harinya, Rina menerima email dari Arif. Isi email itu sederhana, namun membuat jantungnya berdegup kencang. Rina, saya ingin berbicara lebih lanjut tentang proyek yang kamu sampaikan kemarin. Apakah kamu bisa datang ke ruang kerja saya hari ini setelah jam kantor? Rina merasa campur aduk. Ia tahu ini adalah kesempatan besar, namun juga merasa sedikit cemas. Apa yang sebenarnya Arif inginkan darinya? Apakah ini hanya masalah pekerjaan, ataukah ada sesuatu yang lebih? Tanpa ragu, Rina membalas email tersebut, setuju untuk datang ke ruang kerja Arif.